Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di materi yang kedua untuk kelas 10 MAN 2 Situbondo 2020. Ya, tentunya kalian sudah mengetahui siapa Bapak. Bapak adalah Alvan Hizbullah. Ya, di sini Bapak menjelaskan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, kita nyambung materi yang sebelumnya atau video yang sebelumnya. Di video kedua ini, Bapak ingin menjelaskan materi prakarya tentang, ya ini judulnya. Silahkan kalian siapkan buku catatan kalian. Silakan juga boleh kalian catat wajib hal-hal yang penting. Nanti buku catatan dikumpulkan sebagai tugas kalian. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas adalah memahami karakteristik kewirausahaan. Ya, sebelum kita praktek prakaryanya, kita pahami dulu kewirausahaan itu apa. Tentunya karakteristiknya. Baiklah, selanjutnya. Ya, dalam bidang garapan prakarya atau lebih disingkatnya PKWU, prakarya dan kewirausahaan. Ya, kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya adalah ada 4 bidang, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Mungkin kalian sudah paham. Secara umum materi dari keempat bidang ini adalah sama, yang meliputi 1. Karakteristik kewirausahaan, 2. Perencanaan usaha, 3. Sistem produksi, 4. Perhitungan biaya produksi, 5. Pemasaran produk, 6. Evaluasi kegiatan usaha. Ya, dari 6 poin ini yang akan kita bahas. Dari 6 poin ini yang akan kita bahas dalam video kali ini atau video kedua ini. Oke, yang pertama kita bahas karakteristik kewirausahaan. Ya, tahu kan karakteristik? Ya, secara umum ruang lingkup materi karakteristik kewirausahaan meliputi pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha dan kewirausahaan itu berbeda ya. Sifat-sifat wirausahaan, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Oke, yang pertama ada beberapa poin. Yang A, pengertian wirausaha. Orang yang pandai atau berbakat mengenali produk, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Kamus Besarnya Bahasa Indonesia. Ini mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wirausaha. Yang kedua atau yang selanjutnya, pengertian wirausahawan. Seorang yang mempunyai kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator atau inovasi pemikiran dalam melakukan usaha. Ini biasanya wirausahawan ini biasanya disebut bos dalam suatu pabrik lah. Oke, entrepreneur. Seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Ya. Selanjutnya, kewirausahaan. Semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya menciptakan, serta menerapkan kerja teknologi dan produk baru.
dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ya. Oke, selanjutnya B. Ini masih dalam ruang lingkup yang pertama ya. Karakteristik ini ya. Yang pertama adalah ini pengertian wirausaha. Yang A, kita bahas yang B. Poin B, sifat wirausahawan. Yang pertama, percaya diri, kemampuan memahami diri sendiri. B. Atau yang kedua, berorientasi, tugas dan hasil, mengutamakan nilai motif berprestasi. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Ya, wirausahawan ini berani mengambil risiko dan melakukan inovasi yang baru. Yang keempat, kepemimpinan. Ya, kepeloporan dan keteladanan. Yang kelima, keorisinalitas atau keaslian. Orisinal ya maksudnya orisinal itu keaslian lah, selalu menuangkan imajinasi yang dalam pekerjaannya ya, atau berinovasi, misalkan membuat hal yang baru beda dengan yang lain, gitu namanya keaslian atau orisinil. Yang keenam, berorientasi dalam pada masa depan, melihat tantangan dalam peluang masa depan. Ya, ini kata kuncinya adalah melihat peluang dan tantangan pada masa depan. Misalkan seorang wirausahawan itu harus apa yang sedang hits hari ini, melihat usaha apa yang lagi hits. Nah, itu mencari inovasi baru atau melihat peluang juga. Oke, selanjutnya yang C, poin C, yang tadi poin B, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan usaha dapat dilihat dari kisah para pengusaha atau wirausahawan yang sukses. Ini penyebab keberhasilan. Yang D, penyebab kegagalan usaha. Yang pertama, masuk ke dalam bisnis terlalu cepat. Ya. Yang kedua, kehabisan uang atau modal. Yang ketiga, kesalahan perencanaan. Seharusnya sebelum kita membuat usaha, kita harus rencanakan dulu atau kita harus planning dulu. Kita akan bahas di poin-poin selanjutnya. Ada. Oke, selanjutnya yang E, faktor penyebab keberhasilan usaha. Yang pertama, kerjakan apa yang Anda sukai. Passion kamu tuh apa? Passion kalian tuh apa? Misalkan saya suka yang cewek, misalkan saya suka hobi berdandan dengan menggunakan hijab, misalkan. Ya, model hijab apa, tren apa yang sekarang lagi digeluti anak muda, itu silahkan kalian lakukan. Ya, itu penyebab keberhasilan. Lakukan yang inovasi baru. Yang kedua, mulai bisnis. Ya, mulai bisnis Anda ketika Anda masih bekerja. Mulailah. Ya. Yang ketiga, jangan kerjakan sendirian. Carilah klien atau pelanggan. Yang pertama, kalian harus mencari pelanggan dulu. Yang selanjutnya, buat atau catatan perencanaan bisnis. Ya, rencana bisnis ini penting bagi sebuah usaha. Yang selanjutnya, lakukan riset. Ya, riset tentang pasar, tentang apa yang kalian jual itu laku nggak di pasar ini, laku nggak untuk tujuannya ini, gitu loh. Yang selanjutnya, carilah bantuan profesional. Kalian harus lebih belajar lagi ke orang-orang yang sudah melakukan wirausaha. Dapatkan uang atau bantuan modal. Ya,
Nih, masalah modal. Jadilah profesionalitas atau jadilah kalian tuh profesional dalam untuk mengawali karir kalian itu. Ya, kalau misalkan kalian tidak profesional, otomatis selanjutnya kalian bakalan tidak laku. Dalam berwirausaha itu profesional itu yang diutamakan, kejujuran juga, ikuti peraturan dan bayar pajak. Ini penting ya. Kalau misalkan kalian sudah punya perusahaan, pajak itu wajib dibayar, ikuti peraturannya. Oke, yang F, faktor tantangan berwirausaha. Antara lain, pendapatan yang tidak pasti. Ya, tentunya pendapatan wirausaha itu tidak pasti. Ada min, ada plus. Kadang min, kadang plus. Kadang plus banyak, kadang min banyak sampai bangkrut. Ya, itu tentunya ada naik turun, ada grafiknya. Itu sudah biasa dalam dunia wirausaha. Pasang surutnya. Selanjutnya, memikul kerugian dan menghadapi kegagalan. Jangan takut untuk gagal dalam berwirausaha. Aduh, gimana ya? Kalian mau berwirausaha tapi takut gagal. Aduh, gimana ya? Jangan ada perasaan itu. Lakukan aja. Ya, bekerja keras atau jam kerja yang panjang. Selanjutnya, harus berhemat sampai usaha berhasil dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya kedua, perencanaan usaha. Ya, ini penting dalam hal usaha. Kita akan bahas secara umum. Perencanaan usaha dimulai dari inventarisasi sumber daya yang kita miliki, yang terdiri dari 6M. Nah, 6M ini penting. Apa itu 6M? Yang pertama, manusia. Ya, manusianya sumber daya, manusianya bagaimana. Yang kedua, money atau uang sebagai modal mungkin. Yang ketiga, material atau bahan. Nah, material apa yang akan kalian buat usaha? Oke, atau bahannya. Yang selanjutnya, mesin atau peralatan. Peralatan apa yang akan digunakan dalam usaha kalian, kan gitu. Yang selanjutnya, metode, cara kerja. Nah, cara kerja ini pengaruh cara kerja seperti apa. Dan yang paling terakhir adalah market, pasarnya. Setelah kalian membuat usaha, pasarnya kalian mau dipasarkan ke mana, ke siapa, tujuannya ke mana, kan gitu. Nah, 6M ini sangat penting, silahkan perhatikan. Boleh kalian catat juga. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi sebagai berikut. Yang pertama, pencarian ide. Pencarian ide itu penting. Ide apa yang mau dijual atau ide apa yang mau dibuat. Membuat gambar atau sketsa. Setelah kalian punya ide, kalian aplikasikan pada gambar atau sketsa. Kalian mau buat apa? Misalkan mau buat sandal misalkan, sandal slop misalkan. Kalian punya ide, oh ya, sandal slop digambari anime misalkan. Nah, kalian buat desainnya dulu, membuat sketsa dulu. Dan itu tentunya buat paling banyak, jangan hanya buat satu, biar ada pilihan. Ya, pilih ide terbaik. Setelah pilih ide, prototipe atau membuat model atau dummy. Ya. Setelah itu kalian aplikasikan membuat modelnya, membuat hasilnya. Setelah itu perencanaan produksi skala besar misalkan. Oke, selanjutnya. Di samping itu juga harus perhatikan beberapa hal dalam persiapan memulai usaha. Yang pertama, memahami konsep produk jasa secara baik. Pahami dulu konsep produk kalian. Jangan asal buat, jangan asal-asalan. Nanti ditanya, ini kenapa kok gini, ini kenapa? Kalian nggak bisa jawab, takutnya gitu.
membuat visi dan misi bisnis. Perlunya winning, positive learning attitude untuk menjadi sukses. Membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif. Pengetahuan dasar manajemen. Nah, ini penting, manajemen ini. Kalian harus bisa memanage usaha kalian atau mengorganisasi dan sistem. Optimal sumber daya manusianya harus optimal. Kreativitas kepemimpinan dan proses pembuatan keputusan, ini penting bagi bos biasanya ini. Pengetahuan dasar pengolahan keuangan dan pembiayaan, pemasaran, pelayanan produk dan brand. Nah, kalian harus punya brand dulu. Harus punya brand lah. Jangan brandnya orang kalian ciplak. Nanti kalian kena copyright nanti. Bisa-bisa usaha kalian bisa gak bertahan lama. Nanti bisa gulung tikar nanti. Oke, selanjutnya. Ketiga, sistem produksi. Setelah kalian punya ide, setelah kalian punya rancangan, kalian sistem produksinya bagaimana? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem produksi antara lain: 1. Persiapan bahan, alat, dan tempat. Yang kedua, pelaksanaan produksi, perakitan, finishing. Finishing itu melakukan produksi yang paling akhir. Nanti kalau misalkan kita sudah sudah masuk normal, tidak belajar daring seperti ini, Pak Alvan mau membuat beberapa produk usaha. Ya, ini materi aja dulu. Oke, pasca produksi, quality control, pengemasan, perapian alat, bahan, dan tempat kerja. Ya, pengemasan. Oke. Selanjutnya, secara umum pengemasan dikelompokkan menjadi 3, yaitu kemasan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, primer, kemasan yang melekat pada produk. Sekunder, kemasan yang terdiri dari beberapa kemasan primer. Ya, tersier, kemasan yang digunakan untuk distribusi. Contohnya seperti sepatu lah. Sepatu kan pasti ada dusnya. Nah, kemasannya itu seperti apa? Itu dah, pokoknya setelah jadi produksinya di kemasannya ini, kemasan sekunder ini terdiri atas ini, melekat pada produk kemasannya bagaimana, seperti kemasan makanan misalkan. Nah, kemasan ini, tersier ini, kemasan yang digunakan untuk distribusi. Baiklah. Yang keempat, perhitungan biaya produksi. Perhitungan ini juga penting dalam hal usaha. Kalau misalkan kalian tidak bisa perhitungan ini, bagaimana? Kalian harus keluar modalnya berapa, produksinya berapa. Kalau misalkan sudah dijualnya berapa, untungnya berapa, bersihnya berapa, labanya berapa, kan gitu. Biaya produksi merupakan komponen biaya yang dikeluarkan atau dibutuhkan untuk membuat produk yang terdiri dari unsur atau komponen. 1. Biaya bahan baku atau bahan mentah. Biaya bahan baku yang akan kalian buat. Biaya produksi atau biaya peralatan. Biaya tenaga kerja dan gaji karyawan tentunya. Biaya overhead, biaya pendukung produksi seperti bahan bakar, listrik, dan lain-lain. Hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan biaya produksi adalah efisiensi dan efektivitas produksi sehingga dihasilkan produk yang maksimal. Selanjutnya, kelima, pemasaran produk. Jenis pemasaran produk dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, penjualan langsung atau direct selling, harus mengikuti Permendag.
ya, nomor 32 tahun 2008 yang terdiri dari penjualan satu tingkat single level marketing dan penjualan bertingkat multi level marketing, penjualan daring atau online dengan mengandalkan jasa ekspedisi atau kurir. Ini contohnya bisa kalian temui seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan itulah ya, online. Strategi pemasaran yang digunakan dalam memenuhi permintaan konsumen antara lain: yang pertama, berorientasi pada pelanggan; yang kedua, mengutamakan kualitas; yang ketiga, memfokuskan perhatian pada kesenangan hidup; selanjutnya, berkonsentrasi pada inovasi. Oke. Setelah itu, evaluasi kegiatan usaha kalian harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengetahui ini kenapa kok seperti ini, kenapa kok gagal, kenapa kok kurang penjualan, kurang menarik, kenapa, apa masalahnya. Evaluasinya kalian harus bisa mengetahui usaha kalian itu di mana, harus paham dari awal sampai akhir, dari poin pertama sampai poin 6 itu harus kalian pahami. Evaluasi kegiatan pembelajaran PKW atau PKWU lah, ini kurang U nya, terdiri atas 2. Yang pertama, evaluasi individu untuk mengetahui efektivitas pembelajaran setiap siswa. Ini tentang pembelajaran ya. Kegiatan usaha juga bisa dievaluasi. Evaluasi kelompok untuk mengetahui interaksi yang terjadi dalam kelompok. Ini ada contoh proyeknya, tak lupa ya, contoh proyek atau contoh-contoh dalam usaha yang bisa kalian buat. Ini saya kasih contoh aja ya, usaha apa ini ya, seperti usaha fungsional ya, dari batok kelapa. Dan ini fungsional juga dari kayu, bisa jadi jam. Mungkin kalian bisa cek harganya, ini sangat lumayan lah ya. Ini contoh yang Bapak kasih kemarin ya. Mungkin itu saja materi dari Bapak. Silakan kalian boleh catat dan boleh kalian tanyakan kalau misalkan kalian tidak memahami. Boleh japri ya Bapak, silakan minta ke anak kelas 10 IPS 4. Oke, sekian dari materi kedua ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.